Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Julia Sabrina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yaitu tentang supercritical fluid extraction. Supercritical fluid extraction yaitu ekstraksi fluida superkritis teknik ekstraksi dengan fluida superkritis merupakan suatu teknik pemisahan yang memanfaatkan daya pelarut dari fluida superkritik pada suhu dan tekanan di sekitar titik. Itu ada cara kerjanya. Yang pertama, bahan baku yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam tangki ekstraksi yang dilengkapi dengan pengendali suhu serta katup tekanan di kedua ujungnya untuk menjaga kondisi ekstraksi yang diinginkan. Lanjut, tangki ekstraksi diberikan tekanan fluida melalui pompa yang juga dibutuhkan intrakulasi cairan dalam sistem. Dari, tang dari tangki berisi fluida CO2 dan komponen yang dilarutkan ditransfer ke pemisah di mana kekuatan solvasi cairan tersebut menurun sebesar pertambahan suhu atau bisa lebih dan akan mengurangi tekanan sistem. Selanjutnya, produk kemudian dikumpulkan melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisah. Uap CO2 terkondensasi dan kembali menjadi fluida dan kembali ke tangki. Kemudian dapat dilakukan ekstraksi lagi seperti sebelumnya. Itu ada contoh dari jurnal pertama yaitu tentang CO solvent selection for supercritical fluid extraction of essential oil and bioactive compound from Polygonum minus. Pada penelitian ini mengevaluasi aktivitas biologis Polygonum minus yang diekstraksi menggunakan supercritical fluid extraction yang ditambah dengan berbagai jenis CO solvent. 7 CO solvent yang digunakan adalah air, metanol, etanol, metanol 50%, etanol 50%, metanol 70%, dan etanol 7% untuk pemilihan CO solvent terbaik sebelum optimasi SFE. Metanol 70% menghasilkan total rendaman ekstrak tertinggi 3,1% dibandingkan CO solvent lainnya. Kapasitas antioksidan kemudian dievaluasi menggunakan 4 pengujian yang berbeda, kandungan total fenolik, kandungan total flavonoid, kemudian reduksi antioksidan atau antioksidan besi, dan kapasitas penangkap radikal bebas 2,2 devenil 1 pikrilhidrazil. TP dan TF tertinggi berasal dari ekstrak metanol 70%, dan masing-masing 11,2 kurang lebih 0,15 mg GAE per gram sampel dan 11,9 kurang lebih 0,03 mg CAE per gram sampel. Ekstrak metanol 7% juga menunjukkan nilai FRAP tertinggi, yaitu 346,7 kurang lebih 0,60 mol, dan persentase menghambat radikal DPBH tertinggi juga ditunjukkan oleh ekstrak metanol 70%. Terdapat korelasi positif antara kapasitas antioksidan dengan kandungan TP dan TF. Oleh karena itu, CO solvent terbaik dipilih untuk optimasi SFE lebih lanjut adalah metanol 70%. Selanjutnya pada jurnal kedua yaitu tentang yaitu tentang
The effect of supercritical fluid extraction parameters on the Swietenia mahogany seed oil extraction and its cytotoxic properties. Pengaruh parameter ekstraksi superkritis terhadap ekstraksi minyak kayu mahoni diselidiki. Ekstraksi superkritis dilakukan dengan menggunakan tekanan operasi 20,25 dan 30 MPa dan suhu divariasikan pada 40, 50 dan 60 Celcius. Parameter yang digunakan untuk laju alir CO2 adalah konstan, yaitu 2 ml per menit dengan waktu ekstraksi 180 menit. Dengan menggunakan ukuran partikel matriks 0,75 mm, kemudian minyak yang diekstraksi diuji aktivitas dan sifat sitotoksinnya. Uji MTT digunakan sebagai peneliti in vitro untuk menyelidiki sifat sitotoksin yang diekstraksi pada sel fibroblast manusia. Penelitian mengungkapkan bahwa hasil ekstraksi bergantung pada tekanan dan suhu. Terdapat perbedaan yang signifikan antara 40, 50, dan 60 Celcius pada tekanan yang berbeda, di mana meningkatkan tekanan menyebabkan peningkatan hasil ekstraksi yang signifikan. Hasil uji MTT menunjukkan bahwa semua ekstrak dengan parameter ekstraksi berbeda bersifat non-sitotoksin. Hasilnya menegaskan bahwa ekstraksi superkritis dapat menjadi teknik yang menjanjikan untuk menghasilkan ekstrak tumbuhan berkualitas tinggi, bebas pelarut dan non-sitotoksin dengan penghematan biaya yang signifikan. Yaitu jurnal selanjutnya itu tentang effect of temperature on the extraction of bio-oil from oil palm mesocrab fiber using supercritical CO2. Pada paper ini menyoroti konversi serat mesocrab kelapa sawit menjadi biominyak melalui SFE. Efek ekstraksi suhu yang berada pada kisaran 60 sampai 90 Celcius diselidiki selama 2 jam waktu ekstraksi. Itu hasilnya diencerkan dalam 10 mili diklometana untuk analisis kromatografi gas spektrometri massa. Bioil yang diekstraksi ditemukan mengandung asam lemak ester dan hidrokarbon rantai panjang lainnya. Konsentrasi senyawa tersebut ditentukan berdasarkan luas puncak kromatogram. Analisisnya menunjukkan bahwa asam lemak seperti asam 6-oktadekanoat, asam stearat, asam N-hexadekanoat, dan asam dodekanoat 1,2 dan 3 propanetril ester adalah senyawa utama dari minyak bio yang diekstraksi. Hasil ekstraksi meningkat dari 16,7% menjadi 19,8% setelah suhu ditingkatkan dari 60 hingga 90 Celcius. Konsentrasi asam palmitat terus menurun seiring dengan suhu. Sebaliknya, konsentrasi asam miristat terus meningkat seiring suhu. Namun konsentrasi gliserol trilaurat, asam stearat, dan asam laurat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh suhu. Konsentrasi asam stearat dan asam laurat pertama kali direduksi setelah suhu dinaikkan dari 60 menjadi 70 Celcius, namun meningkat pada 90 Celcius, dan sebaliknya pengamatan untuk gliserol trilaurat. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.